Gitaris netral, Christopher Coki Bolemeyer punya perjalanan hidup yang seru. Sempat ditentang keluarga karena soal sekolah, Coki akhirnya mendapatkan restu untuk menekuni gitar. Di dunia itu, Coki malah serius dan bahkan selalu tertantang untuk belajar. Kepada Historia.id, Coki berkisah soal perjalanan hidup dan karirnya, termasuk soal tokoh yang menjadi role modelnya. Simak wawancara Coki Netral dan Historia.id berikut ini. Dari lahir gue di sini di Petojo, di Jakarta Pusat. Terus abis itu mungkin pindah ke Bogor, keluarga besar. Terus gue TK pertama tuh di Lawang Gintung, TK-nya gue tuh di deket Brimob. Abis itu SD di Budi Mulia di BM sampai SMP. Abis itu karena bandel, SD dulu, SD bandel, pindahin ke SD polisi. Entah kenapa gue nggak mau sekolah. Itu mungkin akarnya pertama. Gue juga nggak ngerti kenapa ya. Gue kalau ke sekolah tuh kayak ngeliat setan lah. Pokoknya anti banget tuh. Terus akhirnya dipindahin ke SD polisi. Ya udah polisi ya gak mau nggak mau sekolah. Terus abis itu SMP sempet ke BM, balik lagi ke Budi Mulia. Di situ juga mengalami hal yang sama entah kenapa nggak mau sekolah, gue bolos-bolos main dingdong ke taman bacaan yang gitu-gitu. Gue sampai pernah digebukin sama bapak gue di dingdong. Gila, saking ternyata gue tuh nggak tahu kalau gue nggak masuk sekolah tuh ternyata sekolah ngirimin surat ke rumah. Jadi suatu hari bokap gue pergi kerja, gue ngeliat di ujung gang dia belok kiri. Harusnya kan kalau pergi kerja ke kanan. Ternyata dia mau nguntitin gue kemana. Udah gue keluar gang ke kanan, jalan kaki, gue lepas seragam. Karena hari itu main dingdong kan nggak boleh pakai seragam. Ganti pakai kaos. Ternyata bokap gue ngintilin dari belakang. Nah yang punya dingdong temennya dia juga. Udah emang sial, udah suwe. Begitu gue habis main buka pagar pertama tuh gue duluan yang nomor 1 masuk situ. Udah lagi main dingdong, begitu lihat belakang bapak gue itu darah hilang semua dari kepala tuh. Digebukin gue kayak maling, sumpah. Melopak, udah nyonyor kan. Gue pikir udah nyonyor gini bawa balik, kagak dibawa ke sekolah, gue disuruh sekolah. Udah di free kick gue depan sekolah, masuk lu, bak gitu masuk. Udah depan kelas gini, bibir udah naik. Udah habis itu terus SMA. Gue pindah sekolah karena itu bolos, terus akhirnya gue pindah sekolah ke TH itu di Bogor juga. Nah di situ agak better gue, inilah usaha lah sekolahnya gitu, sekolahnya. Karena hari itu gue mungkin kena sama basket, jadi gue seneng lah masuk sekolah karena bisa ada yang lain lah sekalian selain belajar gitu. Nah habis itu pas SMA gue udah mulai, pas SMP itu kelas 2-an gue mulai kena gitar. Maksudnya bener-bener kena gitu, kursus gitar. Terus hari-hari kerjaannya kalau nggak main game tuh ngulik gitar, udah kagak ngulik urusan sekolah, nggak ada sama sekali. Udah kepincut banget sama gitar. Terus mulai ngeband di Taman Topi ya namanya, Taman Topi, ngeband gua. Saksinya masih hidup tuh, pernah sempet jadi sound engineer gua juga di netral tuh, masih hidup dia, Mas Heru, oke. Om Heng, dia sound engineer-nya Pai juga sekarang, si Om Heng. Nah pas gua SMP itu Om Heng dia udah sound engineering gua ternyata, tapi itu later on taunya gua. Nah dari situ udah mulai tuh gue udah nempel sama gitar tuh, udah bener-bener udah nggak kemana-mana deh, gue pengennya main gitar aja gitu. Terus pas SMA gue udah mulai nyari-nyari sekolah musik, udah mulai mikir kok di luar negeri ada di SMA-nya tuh kok bisa belajar musik gitu loh, kurikulumnya nggak
Mungkin ada kurikulum yang lain tapi kayak musik basic lah gitu, tapi intinya tuh kayak kuliah lah udah diarahin ke musik gitu. Di sini nggak ada kan, hari itu di sini nggak ada. Nah itu mulai bengal gue, mulai nggak mau sekolah, ya itu udah sampai kepala gue. Jadi kejadiannya pas snapnya banget itu, duduk di kelas, terus gue bilang udahlah nih, nggak kesini, gue nggak kesini. Lagi pelajaran, terus gue beres-beres, keluar aja gue keluar. Guru ngomong apa udah nggak dengerin, gue keluar aja, keluar kelas, keluar udah terus main gitar tuh gue, main gitar terus sampai akhirnya pada saat mungkin gue mau di DO ya. Terus kepala sekolah ke rumah dan gue baru pulang dari abis main juga, maksudnya abis latihan juga, abis latihan gitar juga, abis latihan band lah. Masuk ruang tamu terus, sini kamu. Tahu nggak ini siapa? Nggak tahu siapa, gue bilang kepala sekolah gue ada di rumah. Ya gue mana tahu, nggak kenal kan orang. Udah nggak perhatiin, udah blur aja, udah kacamata kuda, udah satu arah. Udah dari situ bokap sempat mungkin marah, kecewa gitu, terus gue diusir mungkin hari itu. Gue udah 1 tahun itu gue nggak di rumah, gue di tempat teman-teman gue, salah satunya di sini di Pasar Minggu. Udah di situ gue emang nggak ngerasa sedih gitu, emang pengen main gitar gitu, emang nggak ngerasa, karena masih bisa pulang. Kalau bokap nggak ada, gue bisa tetap pulang, kan ada nyokap di rumah. Telepon ke rumah juga kalau nyokap kan masih santai gitu. Dari situ sih sebenarnya awalnya. Abis itu rekaman dulu sama drama, band pertama gue yang rekaman maksudnya. Abis drama bokap lihat sama keluarga besar lihat, baru dipanggil sama keluarga besar, terus diajak ngomong gitu, kita ngobrol baik-baik gitu. Terus gue bilang maunya gimana, gue bilang gue mau sekolah musik, gue bilang gue pengen belajar gitar. Terus kebetulan gue iseng-iseng karena sepupu gue hari itu almarhum, sepupu gue di Amerika, dia beliin gue ini kayak form lah, kayak visa gitu buat ngurus visa. Udah akhirnya gitu ya, iya. Akhirnya keluarga besar bilang oke. Ya udah, gue senengnya luar biasa itu. Mulai dari situ gue emang, mereka udah nggak maksa gue untuk sekolah formal gitu, tapi emang mesti di musik. Dan gue juga nggak mikir, entar tanggung jawabnya gimana, enggak. Gue udah yakin aja, ini nih udah nyemplung gue di kolamnya, udah kayak ikan masuk di lautan lah gitu, udah masuk. Sih gue nyesel pulang gitu aja. Kan pas sekolah itu kita kena krisis moneter kan. Jadi gue dan beberapa student lain rame-rame harus pulang. Sementara di momen yang sama gue hari itu ditawarin kerja di New Orleans sama orang ketemu di jalan. Dikasih kartu. Ini kalau lo main tempat gue aja. Gue ada tempat, lo bisa main tempat gue gitu. Itu yang gue nyesel sampai sekarang nggak dijalanin. Tapi nggak nyesel gimana gitu kan, kalau lihat sekarang going well gini ya, bukan ke situ mungkin arahnya. Itu aja sih. Cuman kalau dibilang penyesalan memilih jalan hidup, nggak nyesel gue sampai sekarang. Malah kurang, malah pengen gue gas lagi. 97, 98. Dapat 1 tahun doang gue di sana. Belajar dari mahasiswa kayak di sini, mahasiswa dari desa ke kota gitu, yang kiriman duit telat, lo makan mesti ngais-ngais sisa orang gitu. Terus untung di sana ada temen anak Indonesia, Mas Wiwit, yang udah ada green card, akhirnya gue bisa makan. Kalau nggak ada mereka sih, wah gila. Gue makan nungguin sisa orang, lo bayangin aja. Beli efek gitar bisa, makan nggak bisa. Salah itu. Iya gitu maksud gua nggak nyalain orang tua, kiriman telat, cuman next shipment-nya aja telat, gua nggak bisa makan. Gua udah jajanin duitnya beli efek, beli gitar. Gua ngelihat teman-teman yang kerja di sana akhirnya kerja tok. Pada akhirnya dia kerja tok, musiknya akhirnya ditinggal. Itu gua nggak mau gitu. Gue pengen main musik gitu loh, apapun yang terjadi gue pengen main musik, gue nggak mau kerja. Gue pengen main gitar gitu, hidup dari gitar gitu. Jadi ya maksa
sekonyong-konyong maksa. Akhirnya hari itu pulang, harus pulang ya pulang. Bermusik gue di sana diajarin bermusik. Soalnya gini, pas dari sini tuh mikir technical gitu. Wow, mesti belajar yang ini, mesti belajar yang itu. Pokoknya teknik minded lah gitu. Supaya mungkin terlihat bagus atau jago mainnya. Sampai sana mereka ngejalin, oke, lo jago main gini. Cuman lo ngaplikasiinnya ke musik di real world-nya gimana? Itu gue dapet itu banyak. Istilahnya otak kita dibuka, terus disusun ulang sama dia. Disusun ulang gitu. Buat gue itu, wah gila. Luar biasa banget kan, nggak pernah dapet guru sebanyak itu di dalam satu lingkungan yang bener-bener saling support gitu. Jadi nggak, kalau di sini kan tuh zaman dulu gila, gue mau belajar minjem buku aja dibilang nggak ada. Padahal gue tahu ada bukunya. Lalu sama dia dikasih, sama gue nggak dikasih gitu kan. Zaman dulu minjem video ini dong, gue nggak ada, gue nggak punya gitu. Kalau di sana buset deh. Sempet 3 bulan pertama gue burn out karena terlalu banyak yang informasi di satu saat yang bersamaan tuh. Gue seneng semua, jadi padahal gue udah di warning sama guru private gue, udah lu ambil kelas ini, jangan ditambahin, ntar lu burn out. Gue iseng, gue tambahin sendiri kelas-kelasnya, bener kayak orang gila. 3 bulan pertama gue kayak nganga gitu. Di kelas tuh nerima pelajaran mau muntah, saking nggak tahan ya gitu. Tapi pelajarannya kalau gue lewatin gue ngerasa miss out gitu. Tapi mau nggak mau gue harus ada di situ. Tapi kayak otak udah full gitu ya. Udah ada sekolah yang sama, udah gue bilang kayak UPH udah gitu. Terus IMI ya yang di Jakarta tuh, yang di daerah Pulau Gadung, IMI udah gitu, udah ada sih. Cuman pas zaman gue sih emang belum ada. Yang bikin gue mental sih terakhirnya Stify sih, yang bikin gue yang plek banget itu Stify album Passion and Warfare. Dari sebelum-sebelumnya kan gue dengerin Iron Maiden, terus Accept, terus Deep Purple. Kalau dari nyokap Janis Joplin kan, kalau dari bokap Deep Purple. Dari keluarga gue Queen segala macam. Cuman Stify yang bikin gue album Passion and Warfare yang bikin gue, oh anjir, gitar bisa begini ya dieksplornya, kok luar biasa banget. Dari situ gue langsung punya satu goal, gimana sih dia bisa explore kayak gini terus dengan yang setup yang luar biasa banget. Itu udah langsung ketanam di kepala gue yang nggak bisa lepas tuh, sampai sekarang juga nggak bisa lepas. Orang dia kemarin main gitar satu tangan doang, cedera tangannya, kan brengsek udah tua begitu. Gue ya akhirnya ngejar ke harmoni dan teorinya untuk menuju ke sana. Jadi nggak cuman cara main gitarnya, tapi alat-alat yang ngedukungnya apa gitu. Hari itu masih ke situ, udah belum mikirin musik production, masih mikirin untuk mencapai sound kayak gitu atau main seperti itu gue harus apa. Ya itu semua gue jalanin tuh. Gue pelajarin gitu, misalnya scale segala macem, notasi, chords gitu, bener-bener basic lah gitu. Yang kalau setelah diajarin gitu, gue baru ternyata gini. Diajarin inilah istilah vokabularinya lah. Untuk ngomong kayak gini tuh ABCD-nya, terus bikin kalimatnya kayak gimana. Bisa sih mungkin ngulik main lagunya tok gitu. Tapi cara bikin lagu seperti itu nggak ngerti. Nah, gue pengen ngerti semuanya itu. Jadi mungkin gue bikin lagu nggak kayak gitu, cuman seenggaknya bisa mendekati lah. Tapi caranya gimana itu gue harus belajar. Itu dari pertama udah kayak gitu gue. Gue pengen seperti dia, tapi nggak mau mencuri, nggak mau nyontek dia lah, nggak mau jadi misalnya Stevie wannabe atau apa. Walaupun ada nyuri-nyuri tekniknya mungkin, udah pasti itu notnya segala macam. Cuman nggak mau plek gitu, pengennya prosesnya tuh pengen gue nikmatin, disiplinnya pengen gue pelajarin. Di situ gue tertariknya di situ sama disiplin. Makanya kalau lihat sekarang kan gue beda-beda bandnya gitu, kemarin-kemarin gitu. Emang gue seneng ngulik disiplinnya tuh, gue seneng. Oh, untuk ke situ berarti gue harus ngulik ini dulu.
Ya itu yang gue nikmatin tuh, perjalanan ke situnya itu nikmat banget buat gue. Gue mungkin lebih ke dia belajarnya sama siapa dulu. Akhirnya gue tahu dia belajar sama si Joe Satriani awalnya. Terus habis itu dia pergi ke entah ke Berkeley atau kemana gitu. Akhirnya ketemu Frank Zappa. Dan dia lama jadinya tuh sama Frank Zappa. Akhirnya gue dengerin Frank Zappa karena pengen tahu ini dia akarnya dia, akar notnya dia dari siapa. Oh ternyata emang lama dari Zappa. Jadi musiknya kayak model sirkus atau opera atau kadang rock atau mana. Ada semi jazz tuh semuanya dia mungkin ya ke influence dari Frank Zappa. Jadi akhirnya hampir semua hero yang gue suka, gitar hero yang gue suka itu gue tarik mundur. Lo dia tuh dengerin siapa sebelum jadi dia tuh dengerin siapa, prosesnya kayak apa. Nah itu yang gue seneng tuh nyari-nyari itunya. Kalau gue lihat beberapa yang akhirnya sukses bener sih mereka proses. Maksudnya musisi-musisi yang baru mereka proses. Karena apa? Generasinya yang sekarang tuh untuk belajar jauh lebih mudah daripada pas gue belajar. Udah banyak sekolah musik, banyak guru musik, banyak informasi langsung dari luar negeri. Kalau emang kiblatnya ke luar negeri gitu. Udah ada YouTube, sosial media apa segala macem. Jadi anak-anak sekarang tuh tinggal lo mau belajar apa enggak. Itu doang. Karena nggak ada informasi yang nggak ada. Gitu loh. Bikin garpu aja sekarang ada caranya. Apalagi cuman ngulik gitar doang gitu. Mau bikin dari apa juga bisa kan sekarang ada tutorialnya. How to udah keluar semua. Jadi kalau gue lihat anak-anak sekarang malah beberapa yang gue kenal lebih luar biasa prosesnya dan apa yang mereka achieve gitu sekarang daripada pas zaman gua gitu. Beberapa yang yang udah sempet main bareng tuh anak-anak sekarang malah bisa main instrumen lebih dari satu. Main keyboard bisa, main drum bisa, main saxophone bisa. Coba bayangin. Itu evolusi yang evolusi yang berharga banget sih, gue bilang itu kelebihan banget sih. Maksudnya advantage lah, bukan kelebihan ya, mungkin advantage yang nggak bisa karena mungkin ada dan banyak terus ntar aja bisa ngulik ntar gitu. Jangan, kalau gue bilang sih ajar terus. Soalnya untuk diaplikasiin ke musiknya juga akan lebih mudah kalau emang bener-bener tahu basic harmonian teorinya yang udah banyak di internet lah istilahnya, udah banyak informasinya. Kalau bilang sih sayang kalau dicuekin. Mungkin ada beberapa kalau gue lihat di dalam dan di luar negeri itu ada yang artis atau seniman instan, ada yang proses. Kalau kemarin ngobrol sama Balawan, lo kalau ngelihat orang jago itu dari rekaman atau live-nya? Tentu live-nya, nggak mungkin dari rekaman. Nah itu banyak di situ yang questionable tuh, yang maksudnya di rekamannya bagus, begitu live-nya agak kurang. Nah kalau zaman kita rekaman sama pita tuh nggak bisa dulu kayak gitu. Waktu rekaman pita nggak segampang sekarang, editing kita main bisa jadi bagus dengan program-program editing yang luar biasa lah zaman sekarang. Zaman dulu nggak bisa. Benar-benar mesti ngulik, mentok, klik sampai keringetan, berdarah-darah deh, sampai nangis-nangis gitu. Benar-benar kalau fales lo ulang, nggak mau tahu ulang, pakai pita, gimana caranya? Itu aja mungkin ya. Cuman kalau kalau gue lihat yang memang talented dari awalnya sih, emang kayak nggak usaha ya, mau nyanyi, mau main instrumen gitu. Karena mungkin emang talented terus anaknya ngulik sih, gokil jadinya. Cuman kayak beberapa di dalam dan di luar negeri gue lihat kalau yang karbitan lah istilahnya, yang instan gitu, ya kelihatan pas rekaman, oh bagus nih, enak lagunya, pas live lah, oh begini ya, gitu. Jadi kita bisa nilai sendiri akhirnya. Gue yakin juga masyarakat umumnya bisa ngelihat lah gitu. Cair, tema, jenis musik, komposisi, hasil mixing, mastering, akhirnya ada lagi. Sempet keputus
tahun 2000-an awal tuh, mungkin bukan 2000-an, iya 2000-an awal keputus. Mungkin karena teknologi transisi dari analog ke digital sempat keputus. Tapi sekarang kalau gue lihat sih udah mulai bangkit lagi. Jadi ke arah positif kalau gue ngelihatnya kalau sekarang. Kayak misalnya baru-baru aja nih beberapa sebulan yang lalu kan, kayak kita lihat Bruno Mars lah contohnya, Bruno Mars. Dia bikin single yang barunya, lagunya Motown gitu, Motown, dan mulai dari chord progresi, production sampai eksekusi tuh perfect banget gitu loh. Sampai dengernya juga sampai anjing, lu tahun segini lu main musik kayak gini. Wah, apa yang terjadi nih gitu, sampai merinding dengernya. Terus kalau sebelumnya denger kayak si John Mayer mainin Axis Bolt of Love-nya si Jimi Hendrix. Itu sama reaksi gue pertama denger tuh sampai merinding gue bilang, ini serius John Mayer mainin Jimi Hendrix gitu. Nggak cuman mainin lagu tapi vibe-nya ikut gitu loh, vibe-nya Jimi Hendrix ikut di cara dia bawain gitu. Jadi gue bilang makin kesini arahnya kok makin positif gitu loh untuk apa yang kita mau ulangi dulu, kayak kangen gue sama new wave nih, kangen nih gue sama hard rock atau metal gitu yang zaman heavy metal gitu. Ada semakin kesini makin ngelebar lagi gitu, makin ada lagi. Makanya gue bilang, wah ini kalau nggak karena COVID ngepet nih, wah gila loh. Iya, maksudnya orang di zaman COVID aja emang namanya seniman kali, bengal semua ya, nggak terima sama keadaan. Mau rilis karya mah rilis aja udah. Gitu, dengan hasil yang bukan hasil, aduh nih karena keadaan kayak gini ya, kagak. Tetap top of the line gitu productionnya gitu. Tetap, buat gue tetap jadi pacuan lah, karena gue sampai sekarang, sampai kapanpun gue akan selalu belajar gitu, nggak mungkin berhenti gitu. Gue pengen sukses, gue merasa belum sukses. Terlalu berkembang, album, uang, penggemar, production, terus semuanya deh gila semuanya. Karena tetap apapun yang terjadi benchmarknya selalu diangkat terus, nggak stop. Jadi mau sampai kapanpun gue rasa gue akan terus ngejar dan gue nggak keberatan. Kalau memang bisa dikejar, ayo gitu. Maksud gue tetap plus buat gue gitu. Sempat kebayang retirement gitu, kayak apa, cuman ya itu karena makin kesini gue lihat ada arus yang luar biasa untuk bikin musik berevolusi untuk lebih lagi, gue jadi kayak oke. Yuk gitu, ayo maksudnya ini belum selesai nih semuanya, ini belum selesai, ternyata masih banyak yang mesti dikerjain, masih banyak yang mesti diulik, mesti banyak yang mesti gini gitu, masih banyak yang kepingin tapi belum kesampaian, masih banyak banget. Kalau musisi murni pasti ngerasanya nggak pernah cukup, dan itu gue belajar dari mereka semua, mulai dari Jimi Hendrix, dari Stevie Vai. Bayangin Jimi Hendrix pengen sesuatu yang lebih, akhirnya dia nge-explore-nya pakai LSD. Ini bukan ngajarin ya, cuman kenyataannya aja yang gue ceritain. Di situ dia bikin musik dengan alamnya sendiri yang ditranslate ke rekaman zaman itu. Yang sampai sekarang timeless, akhirnya musiknya nggak habis-habis. Stevie Vai mungkin, atau Led Zeppelin. Mungkin substance-nya beda, nggak sama mereka. Terus ada The Beatles. Terus mereka kayak George Harrison, gue kan sempat kemarin ada film dokumenter George Harrison, dia meditasi apa segala macem, akhirnya beda, warna musiknya berbeda gitu. Dan yang satu gue pelajarin dari mereka nggak pernah berhenti explore, nggak pernah berhenti belajar, nggak pernah puas sama yang mereka punya. Stevie Vai sampai sekarang pun, sampai beberapa hari yang lalu masih ngeluarin, ya itu kan dia cedera tangannya, ada ototnya yang putus, bukan putus, kusut, dioperasi jempolnya sebelah kiri. Begitu selesai operasi langsung bikin Knapsack lagunya kalau nggak salah barusan tuh. Jadi satu tangannya megang tali gitar, mainnya satu tangan doang gini. Bayangin orang udah tua tuh, gue bilang bangke ya, bikin PR, gue bilang udah kayak begini aja dia masih ngulik, gue kemana aja gitu kan, ikut hitungannya kan. Ya nggak cuman mereka, hampir semua gue lihat musisi-musisi yang udah
Kawakan maksudnya yang udah level dewa gitu, nggak ada harinya yang untuk stop ngulik itu nggak ada. Alan Holdsworth, almarhum Chick Corea, semua deh gila, kacau. Maksudnya emang harus nge-explore terus gitu, nggak ada kata stop tuh, nggak ada gitu. Makanya gue bilang gue belum sukses, masih jauh. Keras nih. Pertanyaannya keras banget loh, kacau. Kacang coklat. Aduh, apa ya? Mohon maaf nih ya, harusnya kita sebagai bangsa keluar dari perbudakan, itu aja lah. Masih ngejar sesuatu gitu, kayak dipaksain gitu untuk ngejar sesuatu. Yang hal yang harusnya ada di situ, dipaksain harus ngikut pakem-pakem tertentu. Kenapa nggak dibebasin aja gitu loh. Mungkin dari sebagai masyarakat kebanyakan, atau main musik, atau cari uang, atau apa namanya, beragama, atau berkesenian, macam-macam deh. Tetap ada kejaga sama pakem-pakem yang mungkin bagus apa enggak, cuman harusnya bisa diperdebatkan ya, nggak harus ikut pakem yang udah kuno gitu loh, maksud gua. Contoh satu yang simpel aja dari musik, sistem royalty musik kita sama tetangga kita Malaysia jauh. Gue berani bilang kita punya talent yang jauh lebih luar biasa dari tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara gitu. Tapi sistem royaltinya kenapa kita ketinggalan dari tetangga kita tuh Malaysia? Jauh ketinggalan. Peraturan negara, undang-undang, terus enforcing undang-undangnya, kesadaran masyarakat, luas lah gitu. Maksudnya si Malaysia ini kok dalam hampir 10 tahun terakhir nih kok bisa ngebalik, kayak mungkin prosesnya dia hard proses juga ya, gue nggak ngerti lah, gue nggak tinggal di Malaysia juga. Tapi dia bisa, kalau nggak salah ya, kalau gue salah tolong dibenerin deh, dia ngikutin sistemnya Prancis ya, kalau nggak salah, sistem undang-undang atau peraturan musiknya tuh akhirnya sistem royaltinya tuh jauh lebih rapih duluan daripada kita. Dia tuh udah bisa kayak di Amerika One Hit Wonder tuh udah bisa dari ini ya, dari ekonomi ya. Lo bikin satu hit, udah lo 7 turunan udah aman. Mereka udah bisa gitu, kenapa kita nggak bisa?